Raja atas segala situasi. Dalam keadaan kami berat, duka, dan sakit, kami mungkin bingung, atau bahkan kami dalam kondisi yang tertolak. Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas kehidupan kami. Dan kuasa-Mu sanggup, apapun yang Kau jamah akan sembuh. Apapun yang Kau jamah akan dipulihkan Tuhan. Hari ini kami bersyukur, biarlah kiranya Roh Kudus, Engkau yang akan membuat firman itu membuat hati kami dijamah dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman yang saya beri judul Touching the Untouchable. Menjamah orang yang tidak bisa dijamah lagi. Yaitu bagaimana memberi nilai kepada mereka yang terbuang. Dan teks kita dari Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Nah, saya ingin saudara bayangkan ya. Di sini nggak ada. Tapi coba bayangkan begini. Mungkin itu adalah anggota keluarga saudara, di mana ketika dia ngomong tidak ada yang nyaut di grup WA-nya. Seperti rasanya kamu ada nggak ada, udahlah, kamu nggak penting. Atau mungkin kalau dia datang ke dalam perkumpulan seperti ini, semua langsung menjauh. 2-3 kursi depan belakang itu kayaknya kosong. Bukan karena dia hebat, karena mungkin gak ada yang mau menjamah dia. Mungkin takut ketularan, mungkin takut mengalami infeksi atau apa saja. Ini dia yang terjadi ketika seseorang mulai tergeser dari lingkungan. Apalagi mungkin dia baru pulang dari lapas misalnya. Wah, langsung mantan narapidana. Wah, gak ada yang berani bergaul. Gak ada yang berani terima. Hal-hal seperti ini sering terjadi saudara. Bahkan kalau kita tahu, dia baru keluar dari lapas, datang ke gereja. Wah, langsung dompet-dompet dan semua tas-tas harap diamankan. Saudara-saudara, atau mungkin yang mukanya ya mirip-mirip kayak saya, mungkin yang agak kriminal sedikit gitu ya. Langsung orang berpikir walaupun kita penyembahan, tapi semuanya udah dompet-dompet disarankan untuk diamankan gitu. Ini yang sering terjadi. Nah, mari kita lihat satu fenomena. Saya sebelum kita kembali kepada kebenaran ini, saya ingin membacakan firman Tuhan yang lebih dahulu. Markus 1 ayat yang ke-40 sampai 45. Seorang penderita sakit kulit yang menajiskan, ini saya ambil dari terjemahan Indonesia Baru 2. Datang kepada Yesus dan sambil bersujud di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kulit orang itu dan menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan kamu katakan sesuatu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat orang-orang yang terpencil. Tetapi orang-orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Waktu saya baca, saya bilang, wah, Markus ini hebat bener menulis. Bukan saya, ini yang nulis ini. Luar biasa sekali. Dia menggambarkan satu kisah yang sepertinya bisa bertolak belakang, kontras yang hasilnya orang bilang kalau nonton film, ini film gak enak nih, kok jadi kayak gini ya, jagoannya mati gitu, atau jagoannya kok malah gak jadi hebat. Tapi ada sesuatu yang menarik. Pertama kita melihat ya, pada masa itu bahwa apa yang terjadi di zaman Yesus sama dengan yang kita alami sekarang. Jadi gak ada bedanya tentang status najis. Dulu orang najis karena sakit kulit. Di terjemahan lama dipakai kata kusta atau Hansen. Hansen disease itu penyakit di mana lama-lama sarafnya putus,
lalu kemudian mulai terpotong-potong ya. Kalau orang Makassar bilang kandala gitu ya. Jadi putus-putus tangannya, hidungnya bolong dan seterusnya. Dulu saya sangat ketakutan kalau ketemu orang yang kusta. Karena kemudian hidungnya bolong gitu ya. Takut sekali, tangannya nggak ada dan seterusnya. Saudara-saudara, dikatakan bahwa orang ini menjerit di luar kota, di tempat yang terpencil. Dan setiap kali dia jalan, dia mesti ngomong najis, najis, najis. Bapak Ibu, seandainya itu jadi saudara dan kita datang kemana-mana, datang ke gereja, kita bilang najis, najis, najis gua. Artinya jangan ada yang deket-deket. Yang kedua, apalagi kalau ada angin bertiup dengan keras, dia mesti jaga jarak 2 meter. Karena angin itu kalau bertiup, maka nanti mungkin bisa kenajisannya pindah. Itu saking ketatnya hukumnya. Ada sebuah perjumpaan yang luar biasa. Yesus dengan kuasanya, dengan hatinya yang penuh belas kasihan, dengan harga yang dia harus tanggung, menyentuh orang yang tidak boleh disentuh di masyarakat. Pertanyaannya sekarang kepada kita sebagai gereja Tuhan. Apakah gereja masih mau menyentuh nggak orang yang dianggap oleh masyarakat najis? Masih mau nggak kita menjamah mereka? Bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang so-called untouchable. Bukan yang tidak bisa disentuh karena mereka terlalu tinggi, terlalu hebat, terlalu terhormat. Bukan, karena mereka terlalu kotor untuk disentuh. Dan mungkin kalau kita bergaul dengan orang begini, kita akan terhamirkan. Tetapi pada hari ini mari kita lihat 4 hal yang kita bisa belajar dari bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, mengajarkan kepada kita iman yang berani mendekat. Di ayat 40 dikatakan begini, seorang penderita sakit kulit yang menajiskan. Apapun yang dia lakukan, orang pasti rusak begitu. Saudara pernah mungkin ketemu sama orang ya, kalau bergaul sama dia pasti rusak aja. Mau saudara orangnya baik-baik, bergaul sama dia pasti rusak. Sehingga kemudian orang tua kata, kau jangan main sama dia ya. Nanti kau jadi kacau hidupmu. Jadi dia itu udah jadi kayak kutu. Dan semua keluarga kalau bisa menjauhi orang seperti ini. Nah ini orang yang hidupnya udah terpencil, udah terpojok, diabaikan, dia datang. Kalau saudara bayangkan seperti apakah orang yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani itu saraat. Saraat itu artinya bukan sekedar penyakit Hansen. Ya bukan. Tetapi berbagai penyakit kulit. Jadi macam-macam penyakit kulit yang membuat orang yang sentuh dengan dia itu secara ritual langsung najis. Langsung haram. Langsung ibadahnya batal. Ya kan orang Yahudi itu sama dengan saudara kita Muslim. Yang sebelum beribadah mesti mentahirkan dulu dengan air. Bayangkan kalau kamu udah siap-siap tiba-tiba dibatalkan doamu, dibatalkan ibadahmu, kan kesel kita. Nah orang begini datang mendekat. Jadi secara ritual dia sudah bisa menajiskan kita. Nah nanti saudara bisa baca latar belakang betapa mengerikannya orang yang terkena kusta ini. Dan bagaimana treatment daripada masyarakat di dalam Imamat 13 dan 14. Bahwa di situ dikatakan si imam harus memeriksa bahwa orang ini najis atau tahir. Jadi siapa yang mengatakan, siapa yang memberikan surat sertifikat bahwa kamu najis atau kamu tahir adalah imam. Jadi kamu mesti perlihatkan dirimu kepada imam. Dan di sini kalau kamu dikatakan najis, kamu harus keluar dari perkemahan. Itu kayak orang nggak boleh dekat-dekat ke sana, karena kalau ke sana kena langsung pasti saudara akan terinfeksi. Jadi itu bayangkan orang datang ke sana itu, wah dibalur-balur, pakai perban, aduh ngeri liatnya. Dan kemudian dia mesti teriak kemanapun dia jalan dengan baju khusus, saudara. Jadi orang dari jauh udah tahu, ini kusta ini kusta. Jadi jangan dekat. Yang kedua, walaupun misalnya gini, saudara datang dari luar kota gitu kan, masuk ke dalam gerbang. Nah mereka tuh di pinggir-pinggir situ, mengharapkan belas kasihan. Nggak ada yang mau membiayai mereka, nggak ada. Sinagoga nggak akan kasih mereka makan, nggak akan.
Lalu mati aja sendiri. Keluarganya belum tentu mau kasih mereka makan. Ini loh terjadi. Betapa mengenaskan orang seperti ini. Secara sosial terisolir, secara agama atau religius ritual terisolir, dia nggak bisa datang beribadah. Bayangin nggak? Bukan dia nggak mau, dia nggak bisa. Secara teologis, ini adalah miniatur dosa Bapak Ibu, sakit kulit ini. Kenapa? Coba, kalau kita berdosa, apa yang pertama kita rusak? Hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kan? Kita rusak hubungan kita langsung. Yang kedua, kita merusak tubuh kita sendiri. Misalnya, kamu ngerokok, atau minum minuman keras, atau pakai narkoba, atau hubungan seks bebas, itu kan merusak akhirnya tubuh kita sendiri. Dosa merusak tubuhmu. Satu, dosa merusak relasimu dengan Allah dan dengan orang lain. Mungkin orang tuamu, mungkin suamimu, istrimu, merusak. Misalnya judol, itu merusak relasi kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi juga merusak tubuh kita. Ada orang yang akhirnya jadi gila karena kecanduan judol. Lalu kemudian terpisah dari komunitas. Karena kemanapun dia pergi, ini orang bermasalah. Udah, jauhin aja, jauhin. Lama-lama dia nggak punya teman. Dosa membuat kita terputus akses kita kepada hadirat Allah. Karena Allah berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-59, yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah dosamu. Yang membuat Allah tidak bisa mendengar doamu, dosamu, bukan kemiskinanmu. Dosamu. Jadi ketika engkau berdosa, engkau memutuskan, merusak relasimu dengan Tuhan. Itu loh. Maka kalau kamu terus-menerus berdosa, makin lama kamu yang akan tersisih, teralienasi, terpinggirkan. Bukan Allah yang membenci saudara, enggak. Allah punya batas, punya standar. Tetapi kalau engkau terus-menerus berdosa, kamu makin lama makin keluar. Makanya tidak ada orang murtad satu hari, Bapak Ibu. Orang tuh murtad pelan-pelan. Karena dia tertuduh, dia tidak layak, dia tidak bisa. Lama-lama dia mundur terus. Lama-lama dia makin jauh dari Tuhan. Makin dengar apa tuduhan si iblis. Ya udahlah, udah gue gini, nggak ada lagi yang peduli sama saya. Ya udahlah, gue mau jahat, gue mau mati, gue mau ke neraka. Who cares? Itu kadang-kadang yang terjadi. Orang ini luar biasanya, walaupun dia sudah tersisih. Perhatikan baik-baik. Sambil bersujud di hadapan Tuhan, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Saudara-saudara, untuk dia datang mendekat, itu sudah sebuah resiko besar. Tiba-tiba dia katakan, dia datang mendekat kepada Yesus. Dia berlutut. Dia memohon, oh Tuhan, kalau engkau bisa, engkau tahirkan aku. Berarti ini jaraknya dekat. Itu saja sudah akan membuat dia apa saudara? Dirajam batu. Karena kamu menajiskan orang sekitarmu. Resiko yang dia ambil begitu besar. Tanda iman sejati adalah apa? Dia lebih takut kepada Yesus daripada kepada protokol. Dia lebih takut kepada apa kata Tuhan daripada apa kata dunia. Amin saudara. Dia lebih takut kepada apa yang Tuhan Yesus katakan daripada saya melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dia tidak datang dalam kondisi saya datang pada Yesus karena saya sudah layak, saya sudah doa minggu ini, saya sudah berbuat baik minggu ini. Enggak, dia datang pada Yesus dalam kondisi dia sedang depresi berat. Beban berat yang tidak mungkin banyak orang bisa mengerti. Bapak Ibu, ini loh si kusta itu. Dia orang yang dalam kondisi yang hancur-hancuran. Bahkan dia berkata begini, ini pengakuan iman yang tepat. Kalau engkau mau, engkau akan mentahirkan aku. Saudara-saudara, dia ragu nggak Yesus sanggup? Apa keraguan dia? Yesus mau nggak? Lihat orang kayak gua, Yesus mau nggak melayani saya?
Oh, dia nggak punya pertanyaan tentang Yesus sanggup. Dia pertanyaan cuma satu, Yesus mau nggak melayani orang kayak gua? Kalau kita kebalik kan, kita mulai meragukan, Yesus sanggup nggak? Kalau nggak masuk akal, kayaknya nggak mungkin deh. Yesus nggak sanggup deh. Kayaknya masalahnya terlalu berat. Bahwa orang ini mengakui kemahakuasaan Allah, tapi berserah kepada kedaulatan dan kehendaknya. Saudara, siapa orang kusta di sekitar kita saat ini? Mungkin mereka yang kena AIDS dan HIV. Orang yang dalam gangguan jiwa. Orang yang baru pulang dari tahanan atau mantan orang binaan di lapas. Yang punya stigma sosial, punya stigma mental, punya stigma fisik. Mungkin orang-orang inilah korban cancel culture. Udah orang kayak gini nggak usah kita dekatin. Tapi pertama kita dipanggil, bersediakah kamu mendekati Yesus dengan iman sekalipun itu melanggar protokol sosial. Itu iman yang sejati. Karena engkau ingin dekat Yesus. Nah, yang kedua dikatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ini memperlihatkan hati Yesus yang bergerak, ayat 41, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, aku mau. Saudara perhatikan. Pertanyaan orang ini dijawab oleh Yesus kan? Mau nggak kamu Yesus? Aku mau. Teks aslinya, ini ada dua maknanya. Satu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yang satu lagi, Yesus marah. Menurut saudara mana yang paling tepat ayat ini? Tergeraklah hati oleh belas. Tapi coba misalnya, lalu marahlah Yesus dan ia mengulurkan tangannya. Dua-duanya benar. Kenapa? Yang satu, Yesus tergerak emosinya karena orang ini datang dengan hati yang tulus, dengan iman kepada Tuhan. Tetapi Yesus marah karena dia marah kepada sistem, kepada keagamaan, kepada semua sistem ritual. Dia marah kepada iblis yang membuat orang ini hancur dan berdosa, terabaikan. Dia marah. Bapak Ibu, Yesus bisa marah dengan situasi dan dosa. Tetapi alasannya cuma satu, Yesus marah untuk menyembuhkan kita. Yesus marah untuk menguduskan kita. Amin saudara. Yesus bukan yang melo-melo saudara-saudara. Kenapa? Karena saya percaya begini, belas kasihan tanpa kemarahan terhadap kejahatan atau dosa itu lembek namanya. Tetapi kemarahan tanpa belas kasihan itu kejam namanya. Yesus memadukan dua hal ini. Dia berbelas kasihan dan dia marah kepada dosa. Bapak Ibu, kalau kita sampai nggak bisa marah sama dosa, saudara nggak akan bisa melihat kemenangan. Amin. Begini loh, kalau lu lihat, aduh Tuhan ini begitu hancurnya anak saya Tuhan karena dosa. Terus saudara mau lembek-lembek. Oh, no. Saudara harus bangkit dan melawan itu saudara. Kenapa? Karena engkau tidak mau lihat ini terjadi lagi kepada yang lain. Kita mesti punya amarah ilahi. Amarah bukan kepada manusia, tapi kepada dosa. Marah kepada dosa Bapak Ibu. Jangan marah kepada orangnya. Karena orangnya itu sedang berada dalam perbudakan dosa. Dia bahkan tidak tahu, dia bahkan tidak sanggup untuk keluar. Yesus juga bilang gini, kenapa sih lo kena kusta? Makanya lo main-main sama orang begini. Enggak ada. Enggak ada. Dia tergerak karena dia sadar bahwa orang ini habis-habisan seumur hidupnya ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh agamanya, ditinggalkan oleh masyarakatnya. Hanya satu yang berani menyentuh dia. Nah, Yesus dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Bapak Ibu, ini bahaya. Kalau imam nekat bikin begini, ini sebuah pelanggaran. Imam harusnya menjauh. Masih ingat kisah orang yang dipukul habis di Yeriko? Imam dan orang Lewi menjauh loh. Ini bukan orang kusta, ini cuma dipukulin. Tapi tetap, kalau dia berlumuran darah,
darah itu bisa menajiskan dia dan hingga dia nggak layak untuk pergi ibadah. Apalagi orang ini. Tapi Yesus melawan konsep itu dan dia menyentuh, mengulurkan tangannya. Bisa nggak Yesus cuma ngomong, sembuh? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi luar biasa hari itu Yesus mau mengatakan begini. Persoalan orang ini persoalan sentuhan. Betul nggak? Nah, harus dijawab dengan sentuhan juga. Kalau orang itu tertolak karena keluarganya, maka izinkan dia memiliki sense of family di dalam keluarga gereja. Ini tanggung jawab kita. Mari kita lihat, jangan cuma hakimi dosanya, lihat akarnya apa. Kenapa dia jadi begini? Tanya sama Roh Kudus. Ketika kita menemukan akar itu, maka kemudian kita jawablah sesuai dengan akar itu. Amin. Yesus menyentuh. Dia memilih menyentuh. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan dia menyentuh, satu, martabat orang ini dipulihkan. Kehormatannya dipulihkan. Yang kedua, Yesus mau mengatakan begini, aku menerima kamu. Yang ketiga, dia mau mengatakan, aku mengasihi kamu. Di dalam The Connection, ini satu hal yang kita akan lakukan terus menerus, yaitu love and acceptance. Sama-sama katakan. Kasih dan penerimaan. Mau saudara datang dalam kondisi apapun, ketika engkau tahu bahwa engkau diundang oleh Yesus, tidak ada hak kami di sini menolak saudara. Nggak ada. Ketika saudara rindu dan bergumul dan mengatakan, aku mau diubah, berapapun harganya, Tuhan tolong. Dan kita tidak akan menyerah. Selama saudara tidak mau menyerah, kita tidak akan menyerah. Pengalaman Abel, anaknya Pak Leo dan Ibu Nila, itu mengingatkan saya. Orang bisa ditolak di gereja, tapi Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Saudara bayangkan, satu Citayam Community datang pada waktu hari penguburan atau hari penghiburannya. Gereja boleh tolak. Bayangin, siapa juga yang bisa mempertanyakan, oh Habel pakai rantai mamanya. Apa itu? Oh giwang ya, giwang sama ini mutiara mamanya gitu loh. Ya orang bingung kan, ini laki apa perempuan. Saya ingat satu kali ada orang datang ke gereja, anak perempuan. Dia tatoan. Dia dulu murid saya terus dia pindah ke Singapura. Pulang dia tatoan. Dia sengaja dibuka sama dia. Dan saya bicara, hey, kamu murid saya dulu ya? Saya ngobrol sama dia. Dan dia sengaja mau tunjuk-tunjuk begini. Saya nggak respon sama dia. Karena saya tahu bahwa dia mau mengatakan, gua mau dengar apa yang diomongin sama pendeta ini. Itu sama mamanya. Dan akhirnya dia bilang, thank you ya kamu datang. Wah kamu sekarang ngapain? Kamu sekolah apa? Wah luar biasa. Dan setelah itu dia bilang gini sama maminya, Ma, I think I want to see Pastor Marcus. Why? He's the only person yang aku datangi seluruh gereja yang tidak sentuh saya punya tato. Saya bilang ya, kalau lu tatoan belum bertobat, ya siapa yang bisa nyalain kamu? Tapi kalau lu udah bertobat tatoan, nah gua bisa tegur kamu. Apa alasannya kamu tatoan? Tapi kalau belum bertobat tatoan, lah semua orang yang berdosa juga begitu kok. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, after that dia tahu bahwa gereja sering kali menolak orang karena tampak luarnya. Tapi mari kita belajar bahwa ini yang luar biasa. Orang biasanya gini ya, hukumnya ya, yang tahir dinajiskan oleh yang najis, betul nggak? Kan begitu kan? Jangan dekat-dekat lu, ntar lu najis lu. Tapi Yesus kebalik. Yang kudus mentahirkan yang najis. Karena dia sumbernya. Dia sumber kekudusan itu. Dari Bapak Ibu, gereja harus menjadi komunitas yang menyentuh kekudusan lebih kuat daripada kenajisan. Amin.
Gak peduli berapa banyak orang rusak yang datang ke gereja. Selama kita berdedikasi untuk mengatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Mereka yang suci hatinya, mereka yang murni hatinya. Mereka lah orang-orang rombongan yang mencari Tuhan. Maka Bapak Ibu dengar baik. Selama kita berdoa dan mengatakan Tuhan nyatakan kekudusan-Mu. Maka semua orang yang datang ke tempat ini bukan akan dinajiskan, tapi akan dikuduskan. Amin saudara. Berikan pujian kepada kita, come on. Dan ini membawa kita kepada restorasi yang holistik. Tuhan memulihkan satu, pemulihan fisik, orang itu disembuhkan. Yang kedua, pemulihan ritual, dia bisa datang lagi kepada Tuhan di dalam ibadah. Yang ketiga, dia dipulihkan secara sosial. Dia sekarang masuk ke dalam anggota masyarakat lagi. Dia diterima sebagai warga masyarakat. Yang keempat, orang ini bukan cuma diam-diam saja, tapi dia berbicara apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Nah ini saudara. Kalau orang tuh ngalamin Tuhan, dia nggak mungkin menahan dirinya untuk bersaksi. Amin. Dan lihat, bukan apa yang aku lakukan kepada Tuhan, bukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu yang namanya Injil. What God has done for you. That's what they call the gospel. Bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan membuat Tuhan berkenan kepada saya. Bukan. Itu agama. Injil adalah apa yang Tuhan lakukan. Dan dia mulai Bapak, dia belum ikut kelas apapun. Dia bahkan belum dibaptis. Dia bahkan belum ikut di dalam proses. Nah dengan baik-baik. Di dalam Imamat 14, proses untuk orang itu bisa dikatakan tahir 8 hari. 8 hari. Bayangin gak? Dia gak perlu 8 hari. Ketemu Yesus, sembuh, langsung khotbah. Wah, luar biasa. Inilah orang yang mengalami Tuhan. Mereka memiliki kesaksian yang luar biasa. Dan terakhir, pembalikan yang besar. Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan, hebatnya Markus ini membuat narasi. Karena orang ini menggebu-gebu, khotbah berapi-api, orang-orang malah cari Yesus. Lalu Yesus apa? Yesus harus tinggal di tempat terpencil. Siapa sebelumnya yang tinggal di tempat terpencil? Siapa sebelumnya yang tinggal di tempat terpencil? Orang kusta. Tetapi sekarang Yesus yang menggantikan posisi orang kusta ini. Inilah Injil. Yesus menggantikan posisi kita supaya kita bisa diterima oleh Bapa Surgawi. Yesus menanggung sakit penyakit, kesedihan, kedukaan, ditinggalkan oleh kekasih kita. Supaya kita bisa diterima. Supaya kita bisa punya penghiburan yang sejati. Supaya kita punya penerimaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pada hari ini Bapak Ibu, apa respons kita? Satu, mari kita berani mendekat. Berani mendekat kepada Tuhan. Dengan iman. Karena Kristus sudah membuka jalan. Jangan takut. Amin. Pak, aku berdosa Pak. Aku ribut sama suamiku. Aku ribut sama istriku. Jangan pakai alasan itu untuk kau menjauh dari Tuhan. Datang kepada Tuhan segera. Karena kalau tidak, kamu sedang beri makan iblis dengan penuduhan atau condemnation. Kalau engkau sedang mengalami masalah, cepat-cepat lari ke Tuhan. Lari kepada otoritas, buka hatimu, tanya dan bagaimana jalannya, minta masukan, minta arahan, supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Karena begini, topeng, dengar baik, boleh lihat saya semua sebentar terakhir. Topeng mungkin bisa menyembunyikan citra Anda, tapi tidak bisa memulihkan hidup. Topeng penghalang engkau dipulihkan. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan dengan keberanian. Dan Tuhan Yesus menyediakan belas kasihannya kepada kita. Boleh kita bagi berdiri saudara. Lihat Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Yesus yang menerima kita. Apapun persoalan saudara, katakan kepada Yesus pada saat ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
pulih